Chandra Kirana berbeda dengan Dewi Galuh. Chandra Kirana mempunyai tunangan, sedangkan si Dewi Galuh tidak mempunyai tunangan. Itulah yang membuat Dewi Galuh merasa cemburu terhadap Chandra Kirana. Di malam harinya, Dewi Galuh pergi menemui nenek sihir. Setelah dia menemui nenek sihir dan si Dewi Galuh langsung berkata, "Hei Tuan Nenek Sihir, ubahlah hari aku menjadi keong emas. Jika kamu bisa melakukannya, aku akan memberimu emas dan apapun yang kau inginkan." Dan si nenek sihir pun menjawab, "Hehehe, baiklah, aku akan melakukan apa yang kau inginkan." Mereka pun pergi menemui Chandra Kirana yang sedang bermain di belakang kerajaan. Di belakang kerajaan Chandra Kirana terdapat sungai yang amat besar. Sesampainya di sana, si nenek sihir pun langsung mengutuk Chandra Kirana dan dia mengatakan mantranya, "Terkutuklah engkau menjadi keong emas." Dan si Chandra Kirana pun merasa heran. Hah, ada apa dengan tubuhku? Kenapa tubuhku menjadi begini? Dan kenapa aku berada di dalam cangkang? Ucap si Chandra Kirana. Dan si Dewi Galuh pun tertawa. Hahaha. Dan dia mengambil Chandra Kirana dan dia berkata, "Hei kau Chandra Kirana, itulah akibatmu. Kenapa kamu mempunyai tunangan lebih dulu daripadaku? Seharusnya aku yang mempunyai tunangan lebih dulu. Ini akibatmu. Supaya kamu mau berubah menjadi manusia seutuhnya, kamu harus bertemu dengan tunanganmu. Karena aku merasa marah kepadamu, aku akan melemparmu ke sungai." Dia pun melempar Chandra Kirana. Setelah beberapa lama terombang-ambing di sungai, ada seorang nenek tua yang melewati sungai tersebut dan dia berkata, "Aku tidak pernah melihat keong seindah ini. Lebih baik aku akan membawanya pulang saja." Dan keesokan harinya dia pun pergi bekerja untuk mencari makan. Sesampainya di rumah, dia melihat banyak makanan yang ada di meja dan dia berkata, "Siapa yang telah masuk ke dalam rumahku? Kenapa dia memasakkan makanan untukku? Tapi tidak apa-apa, aku akan makan makanan tersebut karena sekarang aku sedang lapar." Keadaannya berulang-ulang. Karena si nenek penasaran, si nenek pun pergi bersembunyi di belakang rumahnya. Dan dia masuk dan dia melihat ada cewek cantik yang ada di dapur untuk memasakkan makanan dan membersihkan dapur tersebut. Dan dia melihat dan si nenek pun langsung berkata, "Hei anak, kenapa kamu ada di dapurku? Dan kenapa kamu memasak dan membersihkan rumahku setiap hari?" Dan si Chandra Kirana pun menjawab, "Aku adalah putri kerajaan. Aku diutus oleh kakakku menjadi keong emas. Dan nenek mengambilku dan aku akan membalas kebaikan si nenek." Sedangkan si pangeran pergi mencari Chandra Kirana. Sang Dewi Galuh pun mengetahui semuanya dan dia pergi ke nenek sihir. Dan si Dewi Galuh berkata, "Hei nenek sihir, halangkanlah si pangeran. Kalau kamu mau melakukannya, aku akan memberimu emas dan apapun yang kau inginkan." Dan si nenek sihir pun langsung berubah menjadi gagak hitam dan dia pergi terbang ke hutan. Dan dia melihat si pangeran yang sedang berjalan mencari Chandra Kirana. Dan si nenek sihir pun langsung berkata, "Lewat sini nak." Dan si pangeran pun berpikir, apakah mungkin ini jalan untuk pergi mencari tunanganku, yaitu Chandra Kirana. Dan dia pun pergi mengejar. Tapi bukan bertemu dengan Chandra Kirana, malah dia bertemu dengan kakek tua. Si kakek tua pun berkata, "Hei anak, biarkanlah aku makan, biarkanlah aku minum. Sudah beberapa hari aku tidak makan, aku tidak minum." Dan si pangeran pun merasa kasihan dan dia mengambil makanan dan dia berkata, "Ini makanan buatmu, kek. Aku telah membawa makanan yang cukup untukku." Dan mereka pun makan. Setelah selesai makan,
Si kakek pun bangun dan dia berubah menjadi kakek sihir. Setelah dia berubah menjadi kakek sihir, si kakek hitam pun terkaget dan dia pun berubah menjadi nenek sihir. Tapi si kakek pun langsung mengutuk dan si kakek pun berkata, "Terkutuklah kau menjadi kucing." Si nenek sihir pun tidak bisa melakukan apa-apa karena si nenek sihir tidak membawa tongkatnya. Si pangeran pun merasa heran dan si kakek pun bertanya, "Hei Kona, pasti kamu akan mencari tunanganmu dan kamu diharapkan oleh nenek sihir yang barusan. Sekarang kamu lewat sinilah, ada bubuk tua. Tunanganmu itu tinggal dengan seorang nenek yang amat baik." Dan si pangeran pun berterima kasih dan dia pergi mencari tunangannya. Tapi si pangeran lupa dengan kata-kata si kakek. Setelah sampai di bukit tua, si pangeran mengetuk pintu untuk meminta makanan dan minuman. Tuk-tuk, dan yang membuka adalah Chandrakirana. Dan si pangeran pun merasa senang. Chandrakirana pun merasa senang. Setelah beberapa lama, si nenek pun pulang dan si nenek pun berkata, "Hai Kona, siapa pangeran yang tampan ini? Kenapa dia ditemani ke dalam?" Ucap si nenek. Dan Chandrakirana pun menjawab, "Dia adalah tunanganku, Nek. Dia pergi mencariku ke sana dan ke sini. Akhirnya kami bertemu berkat Tuhan Yang Maha Esa." Setelah menginap 1 hari di rumah nenek tersebut, mereka pun pergi pulang dan Chandrakirana menceritakan semuanya kepada raja. Si raja merasa marah dan dia mengusir Dewi Galuh dari kerajaan. Setelah beberapa minggu, mereka pun menikah. Setelah mereka menikah, si Chandrakirana pun merasa kasihan terhadap nenek yang tinggal sendirian di hutan tersebut dan dia mengajak nenek tersebut tinggal. Mereka pun hidup bahagia. Ada yang tahu makna dari cerita ini? Biar aku kasih tahu ya. Makna dari cerita ini, kita tidak boleh iri kepada orang, apalagi kepada orang yang kita sayang. Dan janganlah merasa sombong terhadap orang yang sedang membutuhkan. Kita harus membantu orang yang sedang membutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membawakan dongeng yang berjudul Kisah Si Raja Pakit. Ada yang pernah mendengarnya atau ada yang sudah pernah membacanya? Yuk kita simak sama-sama. Di sebuah hutan yang rimbun, ada sekelompok burung pakit yang dipimpin oleh seorang raja. Kehidupan mereka sangat tenang dan bebas mencari makanan di dalam hutan. Suatu hari, datang seorang pemburu yang memasang perangkap besar untuk menangkap para burung-burung. Malam bagi pakit, mereka terjebak di dalam perangkap. Mereka pun mulai gelisah dan ketakutan, sehingga Raja Pakit berusaha untuk menenangkan. Sebenarnya pemburu ini bisa saja menangkap kita dengan cara melukai. Namun dia tak melakukannya karena pasti dia ingin menangkap kita dalam keadaan hidup-hidup. Aku punya ide. Ayo kita semua berpura-pura mati. Dia pasti akan kecewa dan akan melepaskan kita. Burung-burung pakit pun setuju. Mereka lalu berpura-pura mati hingga pemburu datang. Saat pemburu datang, pemburu pun merasa kecewa karena semua burung yang ia tangkap mati. Ia pun membuka perangkap untuk memastikan. Saat itu, semua burung-burung terbang melarikan diri. Kore, sudah bebas, kore! Namun, malam bagi Raja Pakit, ia tertinggal di dalam perangkap. Pemburu itu pun marah besar karena merasa dibohongi. Ia pun mengeluarkan senjatanya untuk menembak para burung-burung. Raja Pakit pun memohon untuk tak mencelakai teman-temannya. Tolong jangan
jangan celakai teman-temanku. Sebagai imbalannya, aku akan bernyanyi setiap hari untuk menghiburmu. Setiap hari Raja Pakit menghibur pemburu dengan suara merdunya. Hingga suara merdu Raja Pakit pun terdengar sampai di istana. Raja di istana lalu pergi menemui pemburu. Hai pemburu, aku menginginkan Raja Pakit untuk tinggal bersamaku di istana. Sebagai imbalannya, aku akan memberikan kau sekantong emas. Pemburu pun tak berpikir panjang dan langsung menyetujui permintaan raja tersebut. Raja Pakit akhirnya tinggal bersama raja di istana. Namun, Raja Pakit tidak bahagia walaupun ia tinggal di kamar emas dan hidup penuh dengan kemewahan. Seketika itu, muncullah ide cerdik lamanya Raja Pakit untuk berpura-pura sakit dan mati. Raja pun kecewa karena burung kesayangannya mati. Ia pun mengeluarkan burung kesayangannya untuk dikuburkan. Saat Raja mengeluarkan Raja Pakit dari sangkarnya, Raja Pakit pun terbang secepat-cepatnya ke pucuk pohon paling tinggi. Ia merasa sangat bahagia dan bernyanyi dengan keras. Tiba-tiba aku melayang, menembus lapisan awan, merampas tak seriku. Aku terbang ke atas bulan, memeluk bintang-bintang, bahagia rasa hatiku. Kawanan Raja Pakit pun mendengar suara merdu Raja Pakit. Sepertinya itu suara Raja Pakit. Ayo kita ke sana. Hore, Raja Pakit, kita ketemu lagi. Hore. Sekarang Raja Pakit kembali hidup bahagia di hutan dan kembali berkumpul dengan teman-temannya seperti dulu lagi. Gimana ceritanya? Seru nggak? Ada yang tahu pesan moral dari cerita tersebut? Mau aku kasih tahu? Pesan moral dari cerita tersebut adalah jangan panik ketika dihadapkan dengan masalah, karena di setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Kita harus senang dan cerdik memikirkan cara agar bisa keluar dari masalah tersebut. Satu lagi teman-teman, hidup mewah tidak menjamin kita bisa hidup bahagia. Sekian dongeng dari saya, semoga terhibur dan juga semoga kita bisa memetik hikmah dari cerita tersebut. Goreng ikan di pagi hari, goreng sedikit, jangan semuanya. Dongeng saya cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan dapat nilai sempurna. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Selviana, utusan dari SDN 1 Karangbongkot. Karawang, Bekasi. Karya Khairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara Karawang, Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan mendekap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMPN 2 Labuapi, yang saya hormati para dewan juri dan kakak-kakak yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Humairah. Saya utusan dari SDN 2 Karangbongkot. Hari ini saya akan membawa
Keesokan harinya, Chandra Kirana benar-benar hilang. Ternyata nenek sihir menyihirnya menjadi keong emas dan dia dilempar ke tengah lautan. Chandra Kirana dapat kembali wujud aslinya bila Pangeran Inuketapati menemukannya. Tapi menurut nenek sihir itu semua mustahil. Sejak saat itu, keong emas alias Chandra Kirana hidup terombang-ambing di lautan. Hingga suatu hari, seorang nenek nelayan menemukannya dan membawanya pulang. Nenek itu menyimpan keong emas di dalam tempayannya. Saat nenek bangun keesokan harinya, dia mendapati meja makannya telah penuh daun hidangan lezat. Meski heran, dia tetap memakannya. Wah, banyak sekali makanan ini. Dari manakah datangnya? Dengan wajah yang sangat heran dan bingung, karena di atas meja makannya banyak makanan enak, nenek pun bertekad untuk mencari tahu siapa yang menghidangkan makanan untuknya. Ia pun mengetahui bahwa keong emaslah yang melakukan ini dalam wujud Chandra Kirana. Keduanya lalu berkenalan dan Chandra Kirana menceritakan kisah hidupnya pada sang nenek. Ia pun diperbolehkan tinggal di sana. Kau boleh tinggal di sini. Yakinlah suatu saat